Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Talcott Parsons. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Talcott Parsons adalah seorang tokoh sosiolog asal Amerika Serikat yang mengembangkan pikirannya tentang teori struktural fungsional, di mana ia mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Latar belakang kehidupan Talcott Parsons adalah misalnya pendidikannya. Parsons menempuh pendidikan di Amherst College dan mendapatkan gelar PhD di Universitas Harvard, Jerman. Kemudian karir akademisnya dia mengajar di Universitas Harvard selama 40 tahun dan dia terkenal sebagai seorang sosiolog terkemuka di abad ke-20. Kemudian pengaruh pemikirannya yang lain adalah dia dipengaruhi oleh pemikiran daripada Max Weber. Dia dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber, Emil Durkheim, dan Talcott Parsons itu sendiri. Beralih dari latar belakang kehidupan Talcott Parsons, kita lanjut ke teori tindakan sosial Talcott Parsons. Di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama mengenai motivasi individu, kemudian norma dan nilai, kemudian orientasi tujuan dan tindakan dan situasi tindakan. Di mana yang pertama mengenai motivasi individu. Parsons berpandangan bahwa tindakan sosial sebagai hasil dari motivasi dan orientasi daripada individu. Kemudian berkaitan dengan nilai dan norma, Parsons menyatakan bahwa tindakan sosial itu dipengaruhi oleh norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu orientasi tujuan. Parsons mengidentifikasi bahwa tindakan sosial itu diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, di mana di dalam masyarakat pasti memiliki tujuannya masing-masing. Kemudian ada situasi tindakan. Tindakan sosial terjadi dalam konteks situasi tertentu, yang artinya manusia itu bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Kita berlanjut kepada konsep sistem sosial daripada Talcott Parsons. Yang pertama mengenai struktur. Sistem sosial di dalam masyarakat terdiri dari berbagai struktur dan subsistem yang saling terikat. Yang artinya di dalam masyarakat itu akan selalu terikat dengan subsistem-subsistem yang ada. Kemudian ada fungsi. Setiap bagian dalam sistem sosial memiliki fungsi dan saling mendukung satu sama lainnya. Artinya masyarakat itu memiliki fungsinya masing-masing di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu proses adaptasi. Setiap masyarakat pasti memiliki prosesnya sendiri dalam beradaptasi gitu. Kemudian yang terakhir adalah integrasi, di mana masyarakat perlu menyatukan penyatuan di dalam masyarakatnya, baik itu dari segi masyarakat yang baik maupun yang lainnya gitu. Selanjutnya kita beralih pada teori struktural fungsional Talcott Parsons, di mana Parsons mengidentifikasinya melalui 4 pola yaitu agile, adaptation, goal attachment, integration, dan latence, di mana keempat pola ini menjadi pokok bahasan dalam struktural fungsional. Yang pertama misalnya adaptation. Setiap masyarakat itu pasti harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, bagaimanapun caranya. Kemudian goal attachment. Setiap masyarakat itu pasti mempunyai tujuan di dalam hidupnya, entah itu sifatnya positif maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada integration. Di dalam masyarakat kita membutuhkan penyatuan ideologi, penyatuan kesenangan, penyatuan kebudayaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada fungsi latens atau yang biasa dikenal dengan pemeliharaan pola, di mana masyarakat perlu memelihara polanya sendiri, bagaimana mereka mengidentifikasi dirinya sendiri, bagaimana memelihara kondisi lingkungan yang ada di dalam masyarakatnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang relevansi pemikiran Talcott Parsons di era kontemporer saat ini. Yang pertama, mengenai relevansi pemikiran Talcott Parsons di era modern saat ini atau di era kontemporer saat ini adalah
mengenai teori sistem, di mana dalam pemikirannya tentang teori sistem ia masih sangat relevan karena mampu untuk menganalisis masyarakat modern saat ini. Kemudian yang kedua ada fungsionalisme struktural, di mana teori fungsionalisme struktural Forsan ini akan selalu menjadi acuan dalam perkembangan penelitian dalam bidang sosiologi, akan menjadi acuan dalam perkembangan ilmu sosiologi selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada tindakan sosial. Forsan sangatlah berperan penting dalam konsep dalam konsep tindakan sosial. Bagaimana kita memahami perilaku dan kondisi sosial di masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.